Hai semuanya, kenalin nama gue Armas. Gue dari KM01 dengan NIM 15022230111. Gue dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini gue bakal ngejelasin tentang komunikasi intrapersonal. Lanjut ke materi tentang apa itu komunikasi intrapersonal, kita harus tahu kalau komunikasi intrapersonal merupakan salah satu konteks komunikasi yang dapat kita bilang sebagai dasar semua bentuk komunikasi. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bedah apa sih itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal merupakan sebuah proses pertukaran dan transformasi pesan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh diri sendiri. Masih bingung? Simpelnya gini, kalian pasti pernah kan nonton film di mana ada di suatu adegan seorang pemain film itu berbicara dengan dirinya sendiri. Dan kalau diambil dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah kan melakukan hal seperti bermenung dan memikirkan sesuatu hal yang ada di diri dan dalam otak kita. Lalu, apa sih tujuan komunikasi intrapersonal ini? 1. Sebagai pembentuk konsep diri. Menurut Pak Deddy Mulyana pada bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi sebagai suatu pengantar yang terbit pada tahun 2007, komunikasi intrapersonal ini merupakan suatu landasan bagi setiap individu untuk melakukan yang namanya komunikasi itu sendiri. Nah, dengan komunikasi ini kita berkomunikasi dengan diri sendiri dan kita dapat lebih mengenal akan siapa diri kita sebenarnya. Dan hal tersebut dapat memaksimalkan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi intrapersonal ini juga dapat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat. Komunikasi ini juga akan mempengaruhi sugesti bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan apa yang ia percaya akan persepsi dirinya sendiri. Komunikasi dengan anggota keluarga. Orang tua dan anggota keluarga lain mengkomunikasikan siapa kita dan apa kita sebenarnya melalui 3 cara di bawah ini. 1. Definisi langsung atau direct definition. Komunikasi secara eksplisit atau langsung yang memberitahu kita siapa diri kita dengan memberi label pada diri atau perilaku kita. Yang kedua, naskah identitas atau identity script. Aturan bagaimana kita seharusnya hidup dan seharusnya menjadi. Yang ketiga, gaya ketertarikan atau attachment styles. Pola pengasuhan yang mengajarkan kita, siapa orang lain, dan bagaimana menghubungkan diri dengan orang lain. Komunikasi dengan teman sebaya. Dalam hubungan ini, individu belajar perbandingan sosial atau social comparison, yaitu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, untuk membentuk penilaian tentang bakat, daya tarik, kemampuan, keterampilan kepemimpinan kita, dan seterusnya. Melakukan perbandingan dengan orang lain tidak selalu melulu tentang hal yang negatif. Pada konteks ini, kamu melakukan perbandingan dengan orang lain itu guna untuk meningkatkan konsep siapa diri kamu sebenarnya. Komunikasi dengan masyarakat. Nah, kenapa sih komunikasi dengan masyarakat sangat penting untuk membentuk konsep dalam diri kita? Karena masyarakat dan budaya yang dianutnya mengajarkan kepada kita apa yang pantas atau tidak, apa yang baik atau yang buruk, dan apa yang benar dan yang salah. Komunikasi dengan diri sendiri atau sugesti. Sugesti adalah proses bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan bagaimana dia percaya persepsi dirinya sendiri. Karena kita sering menginternalisasikan perspektif orang lain, kita bisa memberikan label pada diri kita sendiri seperti yang mereka lakukan, dan kemudian bertindak untuk memenuhi label tersebut. Menurut gua, ada 2 hal tipe seseorang dalam membentuk dan memilih konsep diri yang ada dalam diri dia. Memiliki konsep diri yang kuat. Orang yang memiliki konsep diri yang kuat selalu dapat menggambarkan sejumlah keterampilan, pengetahuan, kompetensi, dan karakter pribadi yang sangat kuat dalam dirinya. Serta ia selalu berpikir positif tentang dirinya sendiri. Memiliki konsep diri yang lemah. Orang yang memiliki konsep diri yang lemah tidak dapat menggambarkan keterampilan, kemampuan, pengetahuan, kompetensi, atau karakter pribadi yang ia miliki. Dan ia selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, sebagai pembentuk kesadaran diri. Komunikasi ini akan membentuk kepekaan kita akan bagaimana kita berpikir dan bertindak. Johari Widow memiliki 4 pendekatan dalam memanajemen komunikasi guna membentuk kesadaran diri. 1.
Open self merupakan informasi tentang Anda yang Anda tahu dan orang lain juga tahu. Yang kedua, blind self. Blind self merupakan informasi tentang Anda yang Anda tidak tahu tetapi orang lain tahu. Hidden self merupakan informasi tentang diri Anda yang diri Anda tahu tetapi orang lain tidak tahu. Dan yang keempat merupakan unknown self. Informasi tentang diri Anda yang Anda sendiri tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. 3. Komunikasi intrapersonal sebagai proses untuk membentuk peningkatan diri. Komunikasi ini berasal dari pikiran, lalu diterjemahkan oleh perasaan, sehingga terbuatlah suatu keputusan yang dapat membuat kita melakukan suatu tindakan. Pada akhirnya tindakan ini akan membentuk suatu kebiasaan, dan hal tersebut dapat menjadi karakter bagi diri kita sendiri. Nah, karakter tersebutlah yang akan menuntun kita dalam berkomunikasi sehingga akan meningkatkan siapa diri kita di masa yang akan datang. Hal ini menyesuaikan dengan apa yang dianggap oleh diri kita sendiri itu benar dan juga masyarakat. Nah, sekarang udah pada paham kan tentang komunikasi intrapersonal itu apa? Mulai dari sekarang, belajarlah untuk memahami siapa diri lo. Sekarang kita memang menjalani yang namanya satu proses. Percaya atau tidak, everything good will come to you. Gua Armas, signing out.